Jika saya harus mendeskripsikan diri saya dengan satu kata, kata itu adalah interkoneksi. Saya selalu terpesona dengan bagaimana data itu mengalir dan diproses di balik layar. Untuk hasilnya itu bisa menciptakan pengalaman pengguna yang mulus. Halo, nama aku Riza Umami Aiman. Aku adalah mahasiswa semester 8 dari kampus Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Untuk motivasi dan komitmen saya, kenapa saya memilih Digistar Telkom itu sebagai penggerak ekosistem teknologi digital terbesar di Indonesia. Untuk Telkom itu adalah tempat di mana tantangan teknis sesungguhnya berada. Saya ingin belajar bagaimana cara membangun sistem yang scalable di bawah bimbingan para ahli. Untuk komitmen saya sendiri itu adalah memberikan dedikasi penuh dan integritas untuk kontribusi saya terhadap digital Telkom secara nyata serta terus beradaptasi dengan teknologi terbaru yang ada di Telkom. Untuk kesibukan saya saat ini itu adalah penyusunan tugas akhir. Saya sedang mengerjakan skripsi mengenai pengintegrasian sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan teknologi chatbot. Untuk tantangan terbesar saya dalam mengerjakan skripsi ini itu adalah saya ini lagi merancang skema database yang saya buat bisa efisien agar chatbotnya nanti bisa memberikan respon yang cepat dan akurat. Proses ini sangat mengasah kemampuan saya dalam manajemen database dan logika pemrograman server saya. Untuk proyek yang paling menarik bagi saya itu ada di semester 3. Jadi di sini proyeknya itu adalah membuat perancangan sebuah game yang kami beri nama University Life. Untuk peran saya sendiri sebagai pengembang infrastruktur dan logika sistem utama. Untuk durasi pengerjaan proyek kami itu adalah 1 semester. Kami dimulai dari tahap perancangan arsitektur game, manajemen state, hingga sinkronisasi data antar modul. Untuk kendala dalam proses project kami ini itu adalah pada renderingnya yang cukup berat karena ini adalah project berbasis game. Saya melakukan optimasi pada sisi pengiriman data backend dan manajemen beban server agar nanti render dari penggunanya itu tetap stabil. Itu adalah solusi yang saya lakukan pada project kami. Baiklah, untuk tools yang biasa saya gunakan yang pertama adalah Visual Studio Code. Ini adalah environment utama untuk penulisan kode. Untuk rate-nya itu saya kasih 7. Yang kedua itu adalah HTML. Fungsi dari HTML ini bagi saya untuk memahami struktur web. Jadi saya kasih rate-nya itu 8. Yang berikutnya itu adalah Java. Fungsi Java itu bagi saya untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pemrograman yang berorientasi objek dalam penggunaan Java. Ini sangat membantu saya untuk membangun logika aplikasi yang lebih terstruktur. Untuk rate-nya itu saya kasih 7. Berikutnya itu adalah SMPP. Fungsi SMPP itu bagi saya itu adalah alat yang saya gunakan untuk mengelola server lokal berbasis data di MySQL untuk secara lebih cepat dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk rate-nya itu saya kasih 7. Berikutnya itu adalah data spesialis yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah MongoDB. Ini fungsinya itu untuk mengelola basis data yang non-SQL. Fungsinya itu untuk dokumennya itu agar lebih fleksibel untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas yang cukup tinggi. Untuk rate-nya itu saya kasih 8. Berikutnya ada juga Neo4j. Neo4j ini juga pernah saya gunakan di semester 7 untuk suatu project yang basisnya itu RAG. Yang pertama fungsi dari Neo4j itu bagi saya untuk adalah pada graph database-nya itu. Dia itu mampu memodelkan data yang relasinya itu lebih kompleks. Ini menurut saya lebih sangat relevan untuk analisis jaringan atau sistem dokumen rekomendasi. Untuk Neo4j saya kasih rate-nya itu 7. Berikutnya adalah mobile atau data science.
Yang pertama yang sering saya gunakan itu adalah Flutter. Ini fungsinya itu untuk membangun aplikasi yang cross-platform dengan performa yang lebih tinggi dan interface-nya itu akan lebih responsif. Untuk Flutter, kayak saya kasih rate-nya 8. Berikutnya adalah Google Colab. Google Colab itu adalah termasuk yang paling sering saya gunakan karena dari kuliah pun di kampus itu juga banyak sekali saya menggunakan Google Colab untuk utamanya itu seperti eksperimen AI atau analisis data. Untuk pengolahannya itu seperti dataset yang lebih besar yang menggunakan GPU atau basisnya itu cloud untuk fungsinya itu agar lebih efisien. Untuk Google Colab saya kasih rate-nya itu 9. Berikutnya untuk desain atau documentation, itu yang paling sering saya gunakan adalah salah satunya ini ada Canva. Canva ini lebih ke arah kebutuhan visualisasi atau presentasi dari project. Ini fungsinya untuk bagi saya itu agar nanti penyampaian dari ide teknis atau cara memahami dari sebuah project itu akan lebih mudah untuk dipahami oleh orang yang ketika saya menjelaskan. Untuk Canva saya kasih rate-nya 9. Berikutnya itu adalah Draw.io. Draw.io itu saya lebih sering menggunakan ini untuk fase perancangan seperti pembuatan dari alur flowchart, DFD, hierarki. Nanti untuk arsitektur dari sistemnya itu lebih mendetail. Jadi untuk penulisan seperti itu saya lebih sering menggunakan Draw.io. Untuk Draw.io saya kasih rate-nya 9 juga. Berikutnya juga untuk desain yang paling sering saya gunakan itu adalah Figma. Itu untuk pembangunan prototype yang lebih high fidelity. Ini untuk juga kolaborasi bersama tim. Jadi untuk pengerjaan dari projectnya itu lebih bisa sama-sama secara real time. Untuk Figma kayak saya kasih rate-nya 8. Aplikasi collaboration saya biasanya menggunakan GitHub. Ini fungsi dari GitHub itu bagi saya untuk lebih ke version control atau kolaborasi tim seperti untuk mengelola repository project yang lebih terstruktur. Untuk GitHub saya kasih rate-nya 7. Mungkin kalau dalam kesimpulannya untuk bagian tools ini itu lebih spesifiknya saya menggunakan Colab itu untuk eksperimen AI atau juga bisa menggunakan Flutter untuk aplikasi mobile. Untuk manajemen database selain SQL juga ada MongoDB sama Neo4j. Nah, untuk fase perancangan saya lebih mengandalkan Draw.io, dan untuk arsitektur sistem untuk interface-nya menggunakan Figma. Nah, untuk proses collaboration-nya itu untuk repository dan sebagainya itu saya menggunakan GitHub. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti kan saya magang di Telkom. Dadah.